Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda hebat semua? Kembali lagi pada hari ini kita memasuki pembelajaran 4 subtema 2 penemuan dan manfaatnya, tema 3 tokoh dan penemuan. Namun sebelumnya kita baca doa dulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah kita pahami. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Anda sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah pelajari tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Nah, bagaimana dengan Anda sekalian? Apakah Anda sekalian sudah disiplin waktu? Nah, pelajaran hari ini kita akan membahas di materi berikut ini. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama adalah setelah Anda semua menyimak materi hari ini, Anda sekalian diharapkan mampu mengidentifikasi dampak dari tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajiban dengan tepat. Dan yang kedua, Anda sekalian diharapkan mampu mengidentifikasi kalimat efektif yang terdapat dalam sebuah teks dengan tepat. Nah, di sini Anda sekalian bisa melihat dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain. Anda sekalian telah mengetahui tanggung jawabnya kan, dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban baik di rumah, di sekolah maupun dalam masyarakat. Nah, kewajiban itu harus dilaksanakan dengan baik ya, agar tidak ada hak orang lain yang kita rugikan. Sebagai contoh, yaitu mematikan televisi setelah menonton, dan ini merupakan kewajiban ya, agar kita dapat menghemat penggunaan listrik di rumah. Nah, Anda sekalian, apa yang menjadi kewajiban pelajar? Coba tuliskan contohnya di sini. Apa sih kewajibannya sebagai seorang siswa atau seorang pelajar, dan bagaimana jika kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Ayo Anda sekalian, silahkan tuliskan di sini. Di sini Kak Syarif menyediakan ada 4 ya, minimal 4. Lebih dari 4 Anda boleh melanjutkan kolomnya di bawah ini ya. Terus selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik dari segi ejaan maupun tanda bacanya. Nah, bagaimana kita mengenali kalimat efektif itu? Nah, kalimat efektif itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama menggunakan kata baku, yang kedua terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Nah, di sini juga Kak Syarif akan jelaskan pengertian lain dari kalimat efektif, yaitu kalimat efektif adalah mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-cirinya yang lain yaitu adalah hemat atau tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Nah, Kak Syarif akan berikan contoh nih. Perhatikan contoh ini. Para tamu-tamu duduk di kursi. Nah, kata para ini sama artinya dengan tamu-tamu ya. Kata para ini menunjukkan banyak,
dan tamu-tamu juga menunjukkan kata banyak pula. Jadi ini bermakna double ya. Penggunaan kata para dan tamu ini sama, jadi kita menghilangkan salah satunya. Contohnya, tamu-tamu duduk di kursi. Atau sekalian kita mengucapkan para tamu duduk di kursi, agar penggunaan kalimatnya ini menjadi hemat ya, karena kata para dan tamu-tamu ini bermakna sama. Nah, bagaimana Anda sekalian? Itu ya maksudnya. Contoh yang kedua, adik memberikan banyak uang-uang kepada pengemis itu. Ya. Kalimat ini tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Banyak atau seharusnya uang ini dituliskan satu kali saja ya, sehingga kalimatnya menjadi efektif. Jadi kalimat efektif dari ini adalah adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Uangnya cukup satu kali ya, tidak double seperti ini. Kalau double seperti ini berarti termasuk kalimat yang tidak efektif. Nah, tantangan selanjutnya untuk Anda sekalian adalah di sini ada sebuah bacaan atau teks yang berjudul Si Kotak Ajaib. Ini Anda sekalian bisa melihat di pembelajaran 1 ya. Pembelajaran 1 subtema 2 tema 3 ini. Saya bacakan ya. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute, London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Nah, tantangan Anda sekalian adalah coba Anda sekalian perhatikan kalimat yang bercetak miring. Ya, bercetak miring itu ini. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Ini agak kurang efektif ya. Ya, kurang efektif. Jadi ini kalimat yang tidak efektif. Coba Anda tuliskan di sini yang bercetak miring. Jadi yang bercetak miring dituliskan semua di sini. Baru dibenarkan ya. Dibenarkan karena yang bercetak miring itu adalah kalimat tidak efektif. Nah, sekarang tugas Anda sekalian, coba benarkan kalimat tersebut supaya menjadi kalimat yang efektif ya. Jadi Anda sekalian coba, tadi Kak Syarif sudah menjelaskan bagaimana itu kalimat efektif, dan Kak Syarif juga sudah mencontohkan beberapa contoh yang termasuk kalimat efektif beserta dengan menuliskan yang benarnya. Jadi Kak Syarif harapkan Anda sekalian menuliskan di sini yang tidak efektif dan yang efektifnya yang mana. Mudah ya tantangan Kak Syarif hari ini. Nah, demikian yang Kak Syarif bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Anda sekalian mampu memahami dan mampu menaklukkan tantangan Kak Syarif hari ini. Ya, demikian saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat semua.